Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi kehidupan beragama dan bekerja sama. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran sebagai negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya perannya saja. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi. Lalu fungsi apa saja? Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, memelihara, memperkuat serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus dijaga dan mengurangi terjadinya konflik antara anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Jadi, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara ialah menjadi penolakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Dilansir dari buku Ajar Pembelajaran PPKMI tahun 2022 oleh Angga Dwi Prasetyo, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara juga ialah agar para pelajar publik tidak kehilangan arah dalam penyelenggaraan negara dan agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di berbagai kehidupan. Implementasi dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara antara lain, para pejabat tidak korupsi dan tiap warga negara hendaknya menjadikan Pancasila sebagai nilai etika. Masyarakat memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimana Pancasila itu sendiri memiliki berbagai macam tantangan di era global, yaitu salah satunya di kebudayaan. Dapat diidentifikasikan ada beberapa unsur yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah ateis, yang dimana ateis sendiri sangat bertentangan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua di individualisme. Individualisme pada unsur-unsurnya pun sangat berlawanan pada nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga ada kapitalisme. Alasan diperlukannya kajian ideologi negara selanjutnya yaitu agar penyelenggara negara mampu mengetahui dan melaksanakan apa itu Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, perlu diperhatikan bahwa warga negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adapun unsur-unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional yaitu: yang pertama, keadilan untuk saling menerima kekasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk membangun Indonesia tanpa diskriminasi. Untuk unsur yang kedua, yaitu aktualisasi 5 sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi antar umat beragama dan juga untuk membebaskan setiap warga negara memeluk kepercayaannya masing-masing. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nantinya akan menjadi operasional pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang akan ditolak apakah warga tersebut berat ataukah tidak. Kemudian untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia,
di mana berarti dia menunjukkan rasa cintanya kepada Indonesia. Untuk sila keempat yaitu kerakyatan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti dia memiliki komitmen demokrasi yang wajib untuk disukseskan. Untuk sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki arti pengentasan kemiskinan dan diskriminatif terhadap minoritas. Materi selanjutnya adalah sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila BP7. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, akan tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang bermartabat dan berbudaya tinggi. Pengetahuan ideologi mempunyai arti tentang gagasan-gagasan
Ideologi secara fungsional merupakan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap baik. Unsur politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama, membentuk semangat dalam toleransi umat beragama. Sila kedua, wujud penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga, mendahulukan kepentingan umum atau bangsa daripada kepentingan kelompok atau golongan. Sila keempat, mendahulukan pengambilan keputusan musyawarah secara voting. Dan sila kelima, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri maupun kelompok karena dapat menjadi faktor pemicu korupsi. Mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber sosiologis berasal dari nilai-nilai kehidupan masyarakat di Indonesia yang sesuai dengan isi Pancasila. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai agama atau religius dan spiritual atau transendensi vertikal sebagai sumber moralitas dianggap sebagai moral dasar yang penting dalam kehidupan berbangsa. Menurut Pancasila, negara harus melindungi dan memajukan kehidupan beragama. Agama diharapkan memainkan peran politik dalam membangun kehidupan sosial. Sebagai negara multi agama dengan multi keyakinan, Indonesia diharapkan bisa mengambil jarak yang sama, melindungi semua agama dan keyakinan, serta mengembangkan kebijakan berdasarkan nilai-nilai agama. Basis kewarganegaraan yang luas mengarah pada persaudaraan global yang berkembang melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Yang kedua, yaitu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan karakteristik sosial penting sebagai etika politik dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hubungan global. Prinsip-prinsip nasionalisme yang luas mengarah pada persaudaraan global yang berkembang melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Yang ketiga, yaitu sesuai dengan sila Persatuan Indonesia. Nilai-nilai etika kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkaran sosial negara-negara terdekat sebelum menjangkau ke negara-negara yang lebih jauh lagi. Indonesia memiliki prinsip dan visi nasional yang kuat. Hal ini tidak hanya memungkinkan keragaman masyarakat untuk diintegrasikan dengan inovasi komunitas politik bersama, tetapi juga menawarkan kemungkinan bahwa keragaman masyarakat tidak akan terhapus dari tradisi dan akarnya sendiri. Dalam khazanah Indonesia, hal tersebut seperti perspektif etnosimbolik yang menggabungkan perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur baru nasionalisme dengan perspektif primordialis dan perennialis yang melihat elemen lama rakyat. Yang keempat, yaitu sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan universal, nilai dan cita-cita kebangsaan harus melindungi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat, keputusan tidak dibuat oleh mayoritas atau segelintir elit politik dan pengusaha, tetapi dengan kekuatan mempertimbangkan rasionalitas dan kebijaksanaan yang menjunjung kebijaksanaan semua warga negara tanpa diskriminasi. Yang kelima, yaitu sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai serta cita-cita kebangsaan, dan demokrasi deliberatif meningkat dengan tercapainya keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, keseimbangan antara peran pribadi sebagai individu dan peran pribadi sebagai makhluk sosial, serta antara perwujudan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai bahwa setiap orang Indonesia bertuhan menurut agama dan kepercayaannya, menjalankan agama dan kepercayaannya
serta saling menghormati, dan segenap agama dan kepercayaan terdapat tempat dan perlakuan yang sama. Artinya, setiap orang Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih, memeluk, mengajarkan agama sesuai keyakinannya tanpa gangguan dan tanpa mengganggu agama orang lain atau doakan agama. Indonesia merupakan negara dengan pluralisme agama, di mana tidak hanya satu agama saja yang diakui oleh negara, tapi lebih dari satu agama serta kepercayaan. Namun, di tengah pluralisme agama, hubungan lintas agama di Indonesia semakin terpuruk. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aksi kekerasan atas nama agama semakin meningkat belakangan ini. Peristiwa pembakaran rumah ibadah di beberapa daerah, penodaan agama Islam oleh Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama, aksi damai bela Islam 212, serta keinginan penerapan sistem khalifah oleh Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia di awal tahun 2017 merupakan gambaran terpuruknya hubungan lintas agama yang menimbulkan ketegangan dan berujung pada perpecahan persatuan antar umat beragama. Kenyataan memprihatinkan di tengah masyarakat dapat terbaca bahwa sebelum semua pemeluk agama sadar dan bersikap cerdas menjunjung tinggi demokratisasi dan humanitas dalam pluralisme agama, masih ada komunitas beragama yang terseret pada sikap eksklusif, mengutamakan klaim kebenaran, arogansi etnis, dan utamanya keserakahan kekuasaan. Dendam dari friksi politik yang benarkan melalui polda manipulasi doktrin agama. Oleh karena itu, toleransi antar umat beragama perlu diupayakan kembali sesuai cita hukum demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai ide. Kemudian, ideologi dapat diartikan menjadi suatu paham mengenai suatu nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk menjadi pedoman hidup. Perbedaan Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia karena nilai luhur yang diyakini kebenaran dan kebaikannya digunakan sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila mengakui adanya agama dan percaya terhadap keberadaan Tuhan. Pancasila bersifat luas karena memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama. Pancasila juga memandang bahwa peran negara sangat penting dalam perekonomian, karena apabila negara tidak ikut campur dengan perekonomian, maka dapat menimbulkan eksploitasi individu atau alam. Keterlibatan negara juga dapat meminimalisir penipuan dan monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta. Dalam sistem politik dan hukum, ideologi Pancasila menganut paham demokrasi atas dasar kekeluargaan dan musyawarah, dan terdiri dari beberapa partai politik. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme merupakan ideologi yang menganut kebebasan individual, karena mereka yang menganut paham ini menganggap bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, tanpa harus diterapkannya aturan yang ketat dan bersifat mengekang. Mereka menginginkan kebebasan sebesar-besarnya bagi setiap individu, dan menolak pembatasan terutama dari pemerintah dan agama. Dalam perekonomiannya, ideologi ini relatif bebas. Dalam sistem politiknya, ideologi liberalisme memiliki banyak sekali partai. Yang ketiga, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme mengedepankan sikap kebersamaan dan gotong royong. Menurut mereka, masyarakat dan negara merupakan pola kehidupan bersama karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan kehidupan manusia akan lebih baik jika ada kerjasama melalui fungsi yang dilaksanakan oleh negara. Pada ideologi sosialisme menjunjung tinggi kesetaraan gender karena menurut mereka semuanya orang memiliki kesempatan yang sama. Yang terakhir, komunisme. Komunisme merupakan ideologi tertutup karena hadirnya komunisme dalam negara terkesan dipaksakan oleh pihak yang memenangkan pertumpahan darah dalam merebut kekuasaan. Komunisme lahir akibat adanya sistem kapitalisme yang terjadi di Inggris saat terjadi revolusi industri pada abad ke-18. Dalam ideologi komunisme, individu berhak untuk memeluk agama yang diyakini, tetapi sangat dibatasi kebebasannya karena pemerintah menginginkan agama yang dianut tetap mengikuti ideologi yang ada. Tidak seperti ideologi Pancasila, hubungan antar negara dan agama pada ideologi komunisme bersifat sekuler, sehingga agama tidak memberikan pengaruh apapun terhadap negara.
Kebanyakan negara yang menganut ideologi komunisme, individunya tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, karena dalam negara komunis pemerataan ekonomi lebih penting daripada keberadaan agama itu sendiri. Dalam perekonomiannya, alat produksi oleh individu atau swasta sangat ditentang karena dianggap hanya akan membawa ke dalam masyarakat yang terdapat strata. Sehingga segala sesuatunya diatur oleh negara, bahkan pendidikan yang sebelumnya milik swasta akan dinasionalkan agar pemerintah dapat mengontrol penuh. Negara yang menganut ideologi komunisme umumnya hanya memiliki satu partai. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Sekelompok orang menciptakan gagasan-gagasan dasar untuk setiap aspek kehidupan manusia yang mereka cita-citakan. Nah, kesatuan gagasan-gagasan yang seragam dan utuh secara ketatanegaraan inilah yang disebut sebagai ideologi. Dalam hal ini, ideologi memberikan stabilitas arah sekaligus gerakan dinamis yang diinginkan. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Suatu organisasi seperti partai politik memiliki sifat nasional dan dibentuk atas dasar keinginan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan menjaga kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik juga harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Partai politik diawasi oleh lembaga dasar yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia akan makmur apabila Pancasila sudah benar-benar masuk ke dalam jiwa masyarakatnya. Masyarakat selalu beriringan dengan budayanya. Hal itu disebabkan oleh orang-orang yang hidup bersama dalam jangka waktu lama. Itu sebabnya kita membutuhkan orang-orang yang selalu bijak dalam bertindak, mengikuti aturan yang berlaku, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Pancasila sebagai ideologi tidak kaku dan juga tidak tertutup, tetapi inovatif, dinamis, dan terbuka. Artinya, ideologi Pancasila bersifat nyata, dinamis, berwawasan ke depan, dan selalu dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman, impact, serta aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila tidak berarti mengubah nilai-nilai inti yang dikandungnya. Pancasila memiliki kemampuan inovatif untuk memecahkan masalah modern. Ideologi adalah seperangkat ide atau pemikiran dari suatu kelanjutan atau konsekuensi daripada etos bangsa yang berorientasi untuk diorganisir suatu sistem secara teratur sebagai pegangan dan usaha yang dicita-citakan agar tercapai tujuan rakyat atau bangsa. Sedangkan Pancasila merupakan falsafah atau etos, jiwa dan tujuan hayati bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara proklamasi Republik Indonesia sebab sudah ditetapkan oleh Wakil Rakyat pada PPKI tahun 1945. Sehingga Pancasila menjadi ideologi bisa dikatakan sebagai falsafah atau etos, semua bangsa Indonesia yang berlaku menjadi panduan dan acuan dalam menjalankan kegiatan pada segala bidang dan menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Proses tercetusnya Pancasila sebagai ideologi negara berawal dari rapat para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Chuo Sang In Jakarta, yang pada masa kolonial Belanda merupakan gedung Volkskrant, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. BPUPKI alias Dokuritsu Junbi Chosakai merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah koloni Jepang pada 29 April 1945 sebagai rekayasa Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam rapat BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato mengenai 5 dasar negara yang dia sebut dengan nama Pancasila. Sejak awal, Soekarno menganggap Pancasila sebagai dasar atau fondasi berdirinya sebuah rumah besar, yakni Republik Indonesia, yang di dalamnya menaungi berbagai macam suku dan agama. Pada 17 Agustus 1945, Jepang mengganti BPUPKI menjadi PPKI atau juga biasa disebut Dokuritsu Junbi Inkai.
Jepang hancur lebur pada Perang Dunia Kedua ketika pasukan Sekutu Barat pimpinan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan ke Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Kekuatan dan pengaruh Jepang di Indonesia pun melemah, sehingga membuat para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berhasil merebut dan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia. Materi nomor 11, yaitu setelah dicetuskan ideologi negara, kenapa G30 PKI lahir? Saat dicetuskan ideologi negara, pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno, yang dimana Presiden Soekarno ini adalah presiden yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Dikarenakan saat itu Presiden Soekarno mempunyai hubungan yang sangat baik dengan negara Uni Soviet, yang dimana negara Uni Soviet itu adalah negara yang menganut paham komunis. Karena kedekatan itulah Partai Komunis Indonesia masih ada di Indonesia, walaupun ditentang oleh banyak pihak. Namun pada saat itu PKI tidak dapat memberikan perannya untuk kepemerintahan Indonesia. Namun semua itu berubah ketika Presiden Soekarno pada saat itu mengeluarkan gagasan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Nasakom adalah sebuah upaya untuk menyatukan 3 kekuatan partai politik sekaligus. Nah, konsep Nasakom inilah yang membuat Partai Komunis Indonesia dapat memberikan perannya ke pemerintahan Indonesia pada saat itu. Nah, dari sinilah Partai Komunis Indonesia berkembang pesat, sehingga mereka mempunyai banyak anggota partainya, dan pada akhirnya mereka akan berbuat sesuai konsep politik mereka, yaitu apabila ada perbedaan pendapat terhadap pemerintahan dan berusaha memberontak terhadap pemerintahan, maka orang itu akan disingkirkan. Nah, kebanyakan mereka ini yang menentang itu akan hilang secara misterius. Sekian.